Baik, selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Izin saya Raymond Benadus Munti dengan urut nomor 27 akan menyampaikan presentasi bebas untuk kegiatan tugas individu asinkronus untuk membuat video presentasi pelayanan publik di tempat OPD saya sekarang. Saat ini saya bertugas di Dinas PUPR PRKB Provinsi Bangka Belitung dan saya bertugas di bidang Cipta Karya Perumahan dan Permukiman. Saat ini saya bertugas sebagai Kepala Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyihatan Lingkungan. Adapun di sini tugas dari bidang Cipta Karya adalah melaksanakan tugas untuk memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, dan mengevaluasi, mengendalikan pengkajian, penyiapan, pengrumusan, dan penyusunan kebijakan di bidang Cipta Karya Perumahan dan Permukiman. Di Cipta Karya sendiri kami ada tiga seksi, yaitu seksi pengembangan air minum dan penyihatan lingkungan, ada seksi penataan bangunan dan lingkungan, dan yang terakhir adalah seksi untuk perumahan dan permukiman. Baik, sesuai dengan tugas saya ini, saya berada pada seksi pengembangan air minum dan penyihatan lingkungan. Di sini tugas dalam seksi saya yang melaksanakan sekarang adalah mempunyai tugas untuk menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang penyusunan rumusan kebijakan teknis pengembangan air minum dan penyihatan lingkungan. Adapun dalam melaksanakan tugas tersebut, di tugas seksi saya memiliki fungsi yaitu pelaksanaan penyusunan program kerja seksi pengembangan air minum dan penyihatan lingkungan. Lalu fungsi yang kedua, pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis pengembangan air minum dan penyihatan lingkungan. Lalu yang ketiga, fungsi kami adalah pelaksanaan perencanaan dan perancangan program kerja seksi pengembangan air minum dan penyihatan lingkungan. Fungsi keempat adalah pelaksanaan perencanaan dan pengembangan program kerja seksi pengembangan air minum dan penyihatan lingkungan. Lalu program kelima adalah pelaksanaan pembuatan konsep norma, standar, prosedur, dan kebijakan atau NSPK pada seksi pengembangan air minum dan penyihatan lingkungan. Lalu fungsi yang keenam adalah pelaksanaan pengkajian ulang pelaksanaan program seksi pengembangan air minum dan penyihatan lingkungan. Fungsi ketujuh, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Fungsi ke-8, pelaksanaan pembinaan pegawai ASN, dan yang 9, fungsi kami adalah pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. Adapun uraian tugas untuk seksi pengembangan air minum dan penyihatan lingkungan meliputi 1. Menyusun program kerja seksi pengembangan air minum dan penyihatan lingkungan. 2. Menyiapkan bahan dan menyusun rumusan kebijakan teknis pengembangan air minum dan penyihatan lingkungan. Tugas ketiga, menyusun rencana dan merancang program pengelolaan dan pengembangan sistem air minum regional, program pengembangan sistem pengolahan persampahan regional, program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah regional. Lalu tugas kami yang keempat adalah merencanakan dan melaksanakan program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum regional, program pengembangan sistem pengelolaan persampahan regional, program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah regional. Tugas kami yang kelima adalah membuat konsep pembinaan penyelenggaraan program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum regional, program pengembangan sistem pengelolaan persampahan regional, program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah regional. Tugas kami yang keenam adalah membuat konsep, norma, standar, prosedur, dan kebijakan NSPK pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum regional, pengembangan sistem pengelolaan persampahan regional, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah regional. Lalu yang ketujuh adalah melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Dan yang terakhir 8 adalah melaksanakan pembinaan ASN. Dan yang terakhir kami juga melaksanakan tugas yang lain yang dilaksanakan oleh atasan kami sendiri. Seksi pengembangan air minum dan penyihatan lingkungan sendiri dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya Perumahan dan Permukiman. Saat ini untuk struktur organisasi di seksi pengembangan air minum dan penyihatan lingkungan terdiri dari 9 orang yang bertugas dalam melaksanakan kegiatan baik untuk air minum, sanitasi,
persampahan, dan drainase. Untuk bidang air minum sendiri, kami karena belum melaksanakan kegiatan sesuai dengan kewenangan, yaitu tugas dari seksi air minum untuk provinsi adalah untuk yang lintas kabupaten dan kota, sehingga saat ini kami lebih berfokus pada pengembangan dan peningkatan kapasitas untuk PDAM yang sudah ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saat ini kita ketahui sendiri untuk eh, kinerja dan kesehatan dari PDAM sendiri masih dalam keadaan kurang sehat untuk seluruh kabupaten kota. Jadi saat ini kami berusaha untuk meningkatkan kemampuan teknis dan pengembangan rencana bisnis agar kedepannya program-program dari PDAM dapat berkembang dan menjadi uh, kebanggaan bagi Provinsi Bangka Belitung. Kemudian di bidang sanitasi, saat ini kami sedang menggiatkan untuk kegiatan program percepatan sanitasi pemukiman. Apakah itu PPSP? Saat ini kami bekerja sama dengan Bappenas, Kemendagri, Kementerian PUPR, di mana ada BPPW di Kepulauan Bangka Belitung, serta kawan-kawan di kabupaten kota, bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan PPSP ini. Saat ini di PPSP ini pemerintah provinsi mendorong kawan-kawan dari kabupaten kota untuk dapat menyusun dokumen perencanaan yaitu SSK, Strategi Sanitasi Kabupaten, yang akan bila disepakati dan sudah dilakukan verifikasi oleh tim ad hoc bahwa dokumen SSK itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, akan didorong kembali menjadi peraturan kepala daerah. Sehingga untuk SSK itu tersebut bila sudah ditetapkan dalam perkada akan menjadi program rencana jangka menengah untuk masing-masing kabupaten kota di bidang sanitasi. Baik untuk persampahan juga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki aset karena kewenangan provinsi adalah untuk bidang persampahan adalah untuk melaksanakan pembangunan TPA atau TPST regional. Adapun saat ini belum ada usulan atau rencana pengembangan untuk TPA atau TPST regional. Adapun provinsi tetap melakukan kegiatan di kabupaten kota dalam bentuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan. Di sini kami mengundang dari teman-teman narasumber untuk mengajak kader-kader atau calon masyarakat yang berminat agar dapat ikut serta dalam pengelolaan persampahan. Kita tahu sendiri saat ini untuk persampahan sendiri, saat ini untuk TPA-TPA yang ada di Kepulauan Bangka Belitung masih menggunakan sistem open dumping. Akan tetapi sekedar arahan untuk dari Kementerian Lingkungan Hidup dari pemerintah pusat saat ini untuk pengelolaan persampahan tidak boleh lagi ada open dumping, tapi harus ada pengelolaan. Jadi kami mendorong kawan-kawan di kabupaten kota untuk tetap konsisten dan berinteraksi kepada masyarakat agar sampah-sampah yang dihasilkan baik dari rumah tangga maupun dari kegiatan bisnis dan usaha-usaha lainnya dilakukan pemilihan baik itu sampah organik, non-organik, B3 untuk sampah berbahaya maupun sampah-sampah lainnya sehingga pada saat dibuang ke tempat sampah yang telah ditetapkan sudah ada pemilahan sehingga sampah-sampah itu dapat didaur ulang kalau ada sehingga dapat menambah PAD untuk pemerintah kabupaten itu sendiri. Baik, demikian disampaikan untuk kegiatan tugas pokok dan fungsi dari saya untuk kegiatan seksi pengembangan air minum dan penyihatan lingkungan. Mohon dukungan agar dapat mendukung kegiatan pemerintah sehingga kita dapat menuju Indonesia emas yang luar biasa dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat berdikari dan mandiri serta mendukung masyarakat yang hidup dengan sehat dan bersih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan, saya ucapkan terima kasih.